Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang fungsi, peranan, dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Maaf sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Nasyirah Hadi Isra sebagai anggota dan saya sendiri sebagai moderator, Shelfie Chanevity, lalu Yosi Restu Fajar sebagai anggota. Baiklah, materi pertama yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan, administrasi, dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Selanjutnya, secara operasional ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya. Dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Dapat berfungsi sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Berfungsi sebagai berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi yang keempat yaitu fungsi delegasi dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melimpahkan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Selanjutnya, fungsi pengendalian itu berfungsi sebagai bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggota-anggotanya secara dengan terarah dalam mengkoordinasi yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan itu bersama secara maksimal. Materi selanjutnya yaitu tentang peranan kepemimpinan akan dijelaskan oleh Yosi. Kepada Yosi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang peranan kepemimpinan. Yang pertama yaitu bersikap adil. Dalam kehidupan organisasi apapun, rasa kebersamaan di antara para anggotanya adalah mutlak. Sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kesepakatan antar sesama bawahan maupun antar pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin akan terjadi ketidaksesuaian atau timbul persoalan dalam hubungan di antara para bawahan. Apabila di antara mereka tidak bisa memecahkan persoalan tersebut, pemimpin perlu turun tangan untuk segera menyelesaikan. Yang kedua, yaitu memberikan sugesti. Sugesti bisa disebut sarana atau anjuran.
Dalam rangka kepemimpinan, sugesti merupakan kewibawaan atau pengaruh yang seharusnya mampu menggerakkan hati orang lain. Sugesti mempunyai peranan yang sangat penting dalam memelihara dan membina rasa pengabdian, partisipasi, dan harga diri, serta kebersamaan di antara para bawahan. Yang ketiga yaitu mendukung tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan organisasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didukung oleh berbagai sumber. Oleh sebab itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, perlu disiapkan sumber pendukungnya yang memadai, seperti mekanisme dan tata kerja sarana, serta sumber daya yang lain. Selanjutnya yang keempat sebagai katalisator. Arti kata katalis atau katalisator ialah saat yang tidak ikut bereaksi tetapi mempercepat reaksi. Dalam dunia kepemimpinan, seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai seorang katalisator apabila pemimpin tersebut berperan selalu meningkatkan penggunaan segala sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya yang kelima yaitu menciptakan rasa aman. Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya. Fungsi ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin selalu mampu memelihara hal-hal yang positif, sikap optimisme dalam menghadapi setiap permasalahan. Selanjutnya yang keenam sebagai wakil organisasi. Setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun selalu memandang atasan atau pemimpinnya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan. Lebih-lebih kepemimpinan yang menganut prinsip keteladanan atau panutan. Seorang pemimpin adalah segala-galanya. Oleh karenanya, segala perilaku, perbuatan, dan kata-kata akan selalu memberikan kesan tertentu terhadap organisasinya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sumber inspirasi. Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan semangat para bawahan sehingga para bawahan menerima dan memahami tujuan organisasi secara antusias dan bekerja secara efektif ke arah tercapainya tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu bersikap menghargai. Setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Demikian pula, setiap bawahan dalam suatu organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari atasannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemimpin harus mau memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yosi. Materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Hadi. Kepada Hadi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan yaitu dalam menjalankan yaitu merupakan prinsip agar pengaruh kepemimpinan dapat diartikan pada gerak tujuan yang ditetapkan menurut Convey pada tahun 1997. Di sini prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Convey tahun 1997 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan yang formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Yang kedua yaitu berorientasi pada pelayanan seorang pemimpin. Tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberikan pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga yaitu membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi yang semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu
seorang pemimpin harus menunjukkan energi yang positif seperti yang pertama, percaya pada orang lain, yang kedua, keseimbangan dalam kehidupan seseorang, yang ketiga, melihat kehidupan sebagai tantangan yang keempat yaitu sinergi orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan katalis perubahan. Selanjutnya yaitu prinsip kepala sekolah. Prinsip kepala sekolah menurut Burhanuddin dalam bukunya Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip konstruktif, yaitu prinsip terpenting dari seseorang pemimpin dalam kemampuannya dalam membina, membimbing setiap personel yang dipimpin ke dalam aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kreatif, yaitu pemimpin haruslah pandai-pandai menciptakan suasana yang dapat mendorong usaha kreatif. Dari personel yang terlibat secara keseluruhan, pemimpin harus dapat memberikan motivasi dan layanan sedemikian rupa, sehingga orang turut berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu prinsip partisipatif, yaitu pemimpin pendidikan kepala sekolah harus berusaha membangkitkan dan memupuk. Yang keempat yaitu prinsip kooperatif, yaitu dalam proses kepemimpinan kepala sekolah hendaknya mementingkan kerjasama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yaitu yang selanjutnya prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip pelayanan, bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional sekolah. Yang kedua yaitu prinsip persuasi, pemimpinan dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan situasi dalam kondisi setempat dan keberhasilan kepemimpinan yang sedang dan yang akan dilakukannya. Yang ketiga yaitu prinsip bimbingan, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik yang ada di lembaganya. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, yaitu mengarah pada cara hidup yang ekonomis dengan pengeluaran sedikit untuk memperoleh keuntungan yang besar-besaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip berkesinambungan, yaitu agar pemimpin pendidikan ini diterapkan tidak hanya pada satu waktu saja dan tidak perlu secara terus-menerus. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hadi. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.